Ya, sekali lagi gini Baraya, kalau misalkan terkait dengan sesuatu itu jangan hanya boleh dan tidak boleh berdasarkan satu variabel gitu, satu sudut pandang, yang nggak bisa seperti itu gitu. Nah, terkait dengan maulidan, boleh kalau misalkan itu adalah ekspresi budaya tertentu untuk mencintai Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad itu adalah ibadah. Mengekspresikan budaya tertentu itu bagian dari syariah. Ingat Baraya, budaya itu, adat setempat itu diakui oleh para imam mazhab sebagai bagian dari syariah. Dan itu yang mempeloporinya adalah Imam Malik yang mengatakan pertama seperti itu. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada budaya seperti ini, kemudian itu digunakan untuk bermunajat kepada Tuhan misalkan, atau untuk menghargai hari raya orang Islam, selama itu tidak dikatakan sebagai ibadah, selama itu dikatakan bahwa ini ekspresi budaya kami dalam melakukan ini dan itu, maka itu dipersilakan, itu boleh, itu no smoking. Asal jangan disakralkan, jangan diwajibkan, jangan siapapun yang tidak ikut muludan maka wahabi. Nah, itu nggak boleh. Karena itu adalah budaya, nggak ada hubungannya dengan aliran dalam Islam. Ekspresi budaya setiap manusia, setiap kelompok masyarakat dalam memahami ajaran agama Islam adalah dipersilahkan. Bahkan bukan sesuai syariah, tapi dilindungi oleh syariah, karena ada kajian usul fikih itu yang menyebut bahwa adat atau budaya atau tradisi masyarakat bisa saja menjadi bagian dari syariah yang harus ditaati. Begitu. Nah, tetapi menjadi tidak boleh kalau misalkan di sana ada cerita-cerita, misalkan ya, perayaan-perayaan yang berlebihan, yang harusnya kan cenderungnya pada peringatan bukan perayaan, misalkan yang seperti itu. Atau ketika merayakan atau memperingati itu nyanyi-nyanyi di masjid pakai mic kencang gitu ya, nyanyinya pakai bahasa Arab biar kelihatan Islam. Ya enggak, mau bahasa apapun ya, kalau misalkan mengganggu orang lain nggak boleh. Jangankan nyanyi-nyanyi, jangankan sholawatan, baca Quran aja Baraya, kalau pakai mic terus kenceng terus ngeganggu orang lain itu nggak boleh. Bukan nggak boleh baca Qur'annya, tapi nggak boleh bisingnya. Begitu. Nah, jadi maulidan ya bisa boleh, bisa enggak, tergantung dengan banyak sekali variabel yang ada di sana. Semoga bisa dipahami bersama kan. Nah, dengan pendekatan yang seperti ini namanya pendekatan yang non kelompok. Jadi gak ikutan kelompok anu, nggak kalau ke kelompok ini ya ikutin aja misalkan ini. Nah, kalau misalkan pernyataan saya ternyata salah, ya nggak apa-apa, kan saya tidak mengklaim kebenaran dan tidak boleh ada satupun kelompok yang mengklaim kebenaran. Kalau misalkan ada di antara Baraya yang menemukan ada kelompok yang mengklaim kebenaran, maka jauhi dia. Karena walaupun apa yang dia sampaikan itu misalkan benar-benar kebenaran dari Tuhan, cara dia atau penafsiran dia itu sama sekali tidak sakral dan tidak boleh disebut sebagai sesuatu yang benar. Semoga dipahami.